Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur adalah wujud dari tanda terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang kita tidak bisa bayar gantinya atau balasannya. Hanya Allah meminta kita untuk mensyukuri nikmatnya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan ceramah terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerikan dan menggembirakan itu. Di dalam ceramahnya itu Rasulullah antara lain menyatakan, barang siapa yang melakukan jihad di jalan Allah, maka setiap langkah yang dilangkahkannya, mulai dari keberangkatannya hingga kembali ke rumahnya, diberi pahala 700.000 kebajikan oleh Allah. Allah menghapuskan 700.000 dosa. Kemudian Allah mengangkat 700.000 derajat. 700.000 derajat. Kemudian dia selalu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mati dalam peperangan itu, dalam jihad itu, dalam keadaan apapun, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jika dia kembali dari jihad dalam keadaan sehat walafiat, maka dia kembali dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah, dan semua doa yang dimohonkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya baginda Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka setiap langkah yang dilangkahkannya hingga dia kembali ke rumahnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang sama dengan memerdekakan 100.000 budak. Dihapuskan 100.000 dosa, dituliskan baginya 100.000 kebajikan, diangkat baginya 100.000 derajat. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, kami bertanya, tidakkah Rasulullah telah mengatakan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka dia dibebaskan dari api neraka? Iya, benar, kata Abu Hurairah. Semua mereka diangkat baginya sebagai kekayaan aras di sisi Tuhanmu. Selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran dengan niat yang ikhlas
hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diberikan kepada para malaikat, yang diberikan kepada para nabi, dan yang diberikan kepada para rasul Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mempelajari Al-Quran secara riya, secara sum'ah. Riya itu ingin diperlihatkan kepada orang bahwa dia mempelajari Al-Quran itu dengan hebat. Kemudian dia memperdengarkan kepada orang lain agar orang lain memujinya. Lalu tujuannya juga untuk merendahkan orang-orang yang tidak berilmu, atau mengagung-agungkan para ulama, atau mencari keuntungan dunia, maka Allah akan menghancurkan tulang-tulangnya di hari kiamat nanti. Dia termasuk ahli neraka yang mendapatkan siksaan yang paling berat. Dan tidak lagi ada tersisa dari siksaan itu, kecuali semua siksaan itu diberikan kepadanya karena murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepadanya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu perlu saya tegaskan dalam beberapa hal yang berikut. Barang siapa yang melakukan jihad di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala-pahala sebagai berikut. Yang pertama, setiap langkah yang dilangkahkannya mulai keberangkatannya hingga kembali ke rumahnya diberi pahala 700.000 kebajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap langkah yang dilangkahkannya menghapuskan 700.000 dosa. Yang berikut, setiap langkah yang dilangkahkannya dibalas oleh Allah dengan diangkat 700.000 derajat. Kemudian dia selalu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mati dalam keadaan apapun dalam jihadnya itu, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Jika dia kembali dari jihad itu dalam keadaan sehat walafiat, dia kembali dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa yang dimohonkannya kepada Allah dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penjelasan dan penegasan dari penjelasan Rasulullah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya dengan balasan-balasan sebagai berikut. Setiap langkah yang dilangkahkannya hingga dia kembali ke rumahnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang sama, dengan memerdekakan 100 ribuan budak. Allah menghapuskan 100 ribuan dosa, dituliskan baginya 100 ribuan kebajikan, dan diangkat baginya itu 100 ribuan derajat. Yang D, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka dia dibebaskan dari api neraka. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran dengan niat mencari keridhaan Allah dan mengkaji ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diberikan kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang perlu dijelaskan dan ditegaskan adalah, barang siapa yang mempelajari Al-Quran secara riya dan sum'ah, dengan niat merendahkan orang-orang yang tidak berilmu, dan mengagungkan para ulama, dan mencari keuntungan dunia, maka Allah akan menghukumnya dengan beberapa hukuman berikut. Allah menghancurkan tulang belulangnya di hari kiamat.
Dia termasuk ahli neraka yang mendapatkan siksaan yang paling berat dari Allah, dan tidak lagi ada tersisa dari siksaan itu kecuali diberikan semuanya kepadanya. Begitu murkanya Allah terhadap mereka yang seperti itu. Oleh karena itu, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya terdapat dua aspek. Aspek kebajikan, aspek keburukan. Aspek kebajikan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang luar biasa. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang melakukan keburukan akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, ada peringatan bagi kita sekalian. Semoga ini semua menjadi sarapan untuk rohani kita pada pagi hari ini, dan itu menjadikan pengetahuan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.